Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo, what's up students? How are you today? I hope that you are fine and keep spirit to study English. So first of all, we would like to say thanks to Allah Subhanahu wa taala because of this morning we are still in good condition to do our activities, especially to study English, and we are going to study English for the 6th grade of elementary school, bahasa Inggris untuk kelas 6. And today we are going to learn about the farmer and the three sons on chapter 4 by Herman Spirit. And you can also see or open your book on page 41. So look at your book on page 41. But before that, we have to pray to Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. So we have prayed to Allah Subhanahu wa taala, and we hope that what we are going to learn will be useful for our life, for your life in the future. So please open your book on page 41. Before we study about the farmer and the three sons on chapter 4, I'm going to give you several information about the purpose of the lesson. Tujuan dari pembelajaran. Number one is you are able to identify the simple information from the text. Kalian bisa mengidentifikasi informasi sederhana dari teks yang akan kita baca setelah Anda belajar ini, dan juga Anda sekalian itu bisa membedakan fungsi daripada was dan juga were. You are able to distinguish the function of was and were. So let's start with reading our short story. Yep, the farmer and the three sons. The farmer had three sons. They were all strong and young, but they never agreed with one another. They often took quarrel among themselves. The farmer had given them a lot of advice, but they always turned a deaf ear. They disliked advice. The farmer felt very sad about it. The farmer was thinking hard, and then he got a good idea. He called all of his sons and ordered them, "Bring me a few sticks." Then the farmer tied the sticks into a bundle. "Each of you break this bundle of sticks," said the farmer to his sons. They did what their father said, but they couldn't break it. Then the farmer untied the sticks and gave each of his sons a stick. Each of them broke the stick easily, in the glance of an eye. "There you are, my sons," said the farmer. "If you remain united, you are strong, but if you quarrel with one another, you will be broken one by one easily." Do you understand what I mean? Okay, students. So, ya, pada intinya cerita ini menceritakan tentang seorang petani dengan 3 putranya. Nah, di mana 3 putranya ini sama sekali tidak suka dengan yang namanya nasihat, dan mereka selalu bertengkar gitu. Mereka selalu bertengkar, tidak mau berteman gitu. Nah, pada suatu hari si bapak ini, si petani ini itu mempunyai ide untuk mungkin menyadarkan mereka. Si petani menyuruh untuk mengambil 3
tongkat, ya. Mengambil 3 tongkat dan kemudian diikat dan disatukan. Setelah itu si petani itu menyuruh untuk mematahkan tongkat tersebut yang disatukan. Nah, ternyata ketiga anak ini mereka tidak bisa mematahkan tongkat tersebut. Nah, setelah tidak bisa dipatahkan tongkatnya, maka si petani ini kemudian mengambil tongkat tersebut dan membagi-baginya, satu tongkat satu anak. Dan kemudian disuruhlah lagi kepada anak tersebut untuk mematahkan tongkat. Nah, mereka bisa mematahkan tongkat ini dengan mudahnya. Nah, katanya, begitulah kira-kira anakku, katanya. Jika kalian bersatu, katanya, kalian akan kuat, katanya. Tetapi jika kalian berpisah-pisah atau bercerai-berai, maka kalian akan mudah terpatahkan, akan mudah untuk dijatuhkan, akan mudah untuk dirusak. Ya, seperti itulah kira-kira, dan inilah gambaran ketika kita bersatu, maka kita akan kuat dan tidak akan mudah untuk dipecahkan atau dirusak. Ketika kita bercerai-berai, maka kita akan rapuh dan gampang untuk dipecahkan gitu. Oke, itulah kira-kira informasi yang kita dapat dari teks yang berjudul The Farmer and the Three Sons. So next, please look at your book on page 42. So we are going to start with the simple sentence. So there are 10 sentences here, and I'm going to read all the sentences and then repeat after me. I was busy yesterday. Repeat, ulangi setelah saya. I was busy yesterday. Then she was very sad. He was in Jakarta 2 days ago. It was rain yesterday. You were diligent. Then number 6 is they were all strong and young. We were happy. You were a good student. They were my sons. Then the last number is there was a wild animal. So students, look at every sentences. Start with number 1 till number 10. There are some blocks word and there are was and were. Jadi perhatikan ada kata-kata yang dicetak tebal di sini, ada was dan juga were, ya. Bahwasannya I itu pasangannya adalah was, maksudnya I itu pasangannya was. Dia kenapa dipakai was dan juga were? Karena ini sudah berlalu. Jadi I was busy yesterday. Busy itu apa lagi artinya? Busy itu adalah sibuk, ya. Jadi sibuknya dia itu adalah kemarin, maka bukan lagi I am busy tapi I was busy, begitu ya kira-kira. Itu was sebagai penggantinya am. Dan I itu pasangannya adalah was. Selanjutnya, she was very sad. Maksudnya di sini dia telah sangat sedih gitu. Dia sangat sedih, tapi sedihnya itu sudah berlalu. Maka dia dipakailah kata was di sini, bukan is. Harusnya kan she itu pasangannya is. Tapi di sini karena sudah berlalu, maka dia dipasang dengan was. Lanjut, he was in Jakarta 2 days ago. Dia ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Dia juga harusnya kan pasangannya is, tetapi karena sudah berlalu, maka dia dipasangkan dengan was. Lanjut, it was rain yesterday. Hujan kemarin katanya. Dan hari ini tidak hujan lagi. Jadi pasangannya it itu adalah was. You were. Nah, you itu pasangannya were. Harusnya kan you are. You are a student. You are handsome. You are beautiful. You are strong. Tapi di sini were diligent berarti dia, ketika dia pakai were di sini berarti dia sudah berlalu. Gitu. They were all strong and young. Ya, we pasangannya were. You were. They were my sons. And there was a wild animal. Ya. Penggunaan was dan were itu untuk menunjukkan bahwa kalimat itu sudah
ada di masa lampau, di masa lalu begitu. Nah, pindah ke bagian B pada halaman 42. Nah, di sini ada tugas. Jadi tugasnya Ananda itu mengisi titik-titik yang ada di bagian B ini, fill in the blank with the suitable answer of was or were. Jadi isi dengan was dan were. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mana pasangannya di sini. Nah, contohnya di nomor 1 itu jawabannya adalah was karena dia he. Jadi isi jawabannya itu kalau bukan was, were. Jadi was di sini karena pasangannya itu adalah he, itu pasangannya was. Nah, selanjutnya kira-kira apa pasangannya di sini? Nah, kita lanjut. Nah, di bagian bawah ada brief note atau catatan singkat atau kesimpulan juga. Perlu dijelaskan bahwasannya they itu kan mereka, artinya mereka itu adalah banyak. Nah, jadi untuk membedakan mana penggunaan was dan were itu, kita lihat subjeknya. Kalau misalnya subjeknya itu adalah banyak, misalnya mereka, kami, ini you itu kan bisa berarti juga kalian. You itu juga bukan hanya kamu artinya, tapi kalian. Maka pasangannya adalah were di sini. Nah, begitu juga dia nama orang. Kalau nama orangnya 2 orang, di sini ada Doni dan Dodi, maka pasangannya adalah were. Jadi were itu untuk menunjukkan bahwasannya subjeknya itu banyak atau jamak, bukan tunggal, ya. Sementara was itu adalah yang tunggal-tunggal. Misalnya I, he, she, it, Doni, dan nama orang 1 orang ataupun seekor misalnya hewan, maka dia pakai was. Misalnya the cat, the horse misalnya, atau the snake, itu maka pasangannya adalah was. I itu kan saya, he dia laki-laki 1 orang, she juga dia perempuan 1 orang, it itu 1 benda, Doni 1 orang. Jadi pasangannya adalah was. Saya kira bisa dibedakan ya anak soleh-soleh sekalian antara penggunaan were dan was. Silakan diisi titik-titik di halaman 42. Oke, let's move on page 43. Yeah, there is a conversation between Brian and Azka. Yeah. So your second assignment is you are going to record and reading the dialogue between Brian and Azka. So I will give you an example how to read this conversation between Brian and Azka. Practice the dialogue below. Brian, so just read like this, like me. Bacalah seperti yang saya bacakan, seperti itu. Brian, Assalamualaikum Azka. Azka, Waalaikumsalam Brian. Brian, I didn't see you yesterday. Were you sick? Azka, yes, I was sick. I got cold. Brian, why didn't you send a letter of permission? I was weak and there is no friend near my house. Brian, okay, but you have to explain to Mrs. Lina. Azka, thank you, I will miss Lina after breaking time. Brian, I'll accompany you. Azka, thank you Brian. Nah, inilah percakapan antara Brian dan Azka, ya. Silakan juga Anda pahami artinya, bahwasannya secara sekilas bahwasannya Azka ini ya kemarin itu sakit ceritanya. Dan dia tidak minta izin, tidak mengirimkan surat izin ke Bu Lina. Jadi Azka ini mengingatkannya. Jadi Brian itu mengingatkannya untuk mengirim surat. Dan Brian menyarankan untuk pergi bertemu ke Ibu Lina gitu. Yap, jadi 2 tugas Anda sekalian hari ini. Yang pertama mengisi titik-titik di halaman 42 dan juga mempraktikkan atau membacakan dialog antara Brian dan Azka. Bagi yang bersaudara, misalnya kayak Fatul dan Fail itu boleh mereka bercakap, satu menjadi Brian,
satu menjadi askar. Kalau misalnya sendiri di rumah, boleh membaca seperti yang saya bacakan tadi. Yap. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan di halaman 44 ya. Nah, di sini adalah ada beberapa pertanyaan dan juga jawabannya gitu. Insya Allah ini yang seperti ini itu biasanya muncul di soal-soal pilihan ganda, baik itu di soal ulangan harian ataupun di akhir semester ataupun di ujian. Nah, contohnya seperti ini. Were you sick yesterday? Apakah kamu sakit kemarin? Harusnya kan di sini are you okay? Are you a teacher misalnya, tapi karena di sini ada yesterday-nya, dia bertanya maka dia pakai were. Jawabannya itu yes, I was, atau no, I wasn't. Gitu ya. Diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, were you happy? Apakah kamu senang? Yes, I was. Jadi kalau misalnya pertanyaannya lampau atau yang sudah lewat, maka jawabannya juga yang sudah lewat seperti ini. Jadi bukan yes I am, tetapi yes I was, karena pertanyaan di sini menggunakan kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut atau pertanyaan tersebut menanyakan kejadian yang sudah berlalu. Nah, lanjut ke nomor 3. Was it rain last week? Apakah hujan pekan lalu katanya? Yes, it was. Nah, perhatikan baik-baik bahwasannya ketika was di sini maka dia was juga di sini. Lampau di sini, lampau juga di sini. Were di sini karena dia pasangannya I itu adalah was bukan were, jadi jawabannya I was gitu. Was he in Bandung 2 days ago? Nah, no, she was not. Atau biasanya disingkat dengan wasn't. Was, koma di atas, wasn't, koma di atas T biasanya tulisannya. No, she wasn't. Ya, bisa dipahami ya anak saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya 2 tugas di halaman 42 dan 43. 42 mengisi titik-titik dan 43 untuk mempraktikkan membacakan dialog. Jangan lupa dikirim videonya di Japri ya. I think enough for today. Thank you so much for joining the class. Don't forget to do your assignment or homework at your home. Keep spirit in doing your activities. Don't forget to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and don't forget to help your father and your mother at your home. We close by saying Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.